Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas materi kita selanjutnya, yaitu masih membahas mengenai liabilitas ya. Dan untuk saat ini kita akan spesifik itu membahas liabilitas jangka panjang ya. Kalau kemarin kita pembahasannya adalah liabilitas jangka pendek, sekarang kita sudah masuk ke liabilitas jangka panjang. Baik, ini sistematika materi kita ya. Jadi pada kesempatan ini liabilitas jangka panjang kita itu lebih spesifik ya anak-anak. Sebenarnya kita lebih spesifik ke liabilitas keuangan ya. Adapun liabilitas keuangan yang kita bahas di liabilitas jangka panjang ini adalah obligasi sama wesel bayar ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi liabilitas jangka panjang lainnya ya. Seperti liabilitas imbalan pasca kerja ya, terus liabilitas pajak tangguhan ya, terus juga liabilitas dari sewa guna usaha ya. Itu sebenarnya liabilitas jangka panjang semua. Tapi ketiga liabilitas itu akan kita bahas ke spesifik untuk masing-masing ya. Masing-masing dia ada materinya tersendiri ya. Jadi tidak dibahas di liabilitas jangka panjang saat ini ya. Saya ulangi lagi, untuk liabilitas jangka panjang yang akan kita bahas sekarang ini adalah terkait dengan obligasi ya, dan juga wesel bayar, di mana kedua liabilitas jangka panjang ini ya merupakan liabilitas keuangan ya. Sebenarnya banyak liabilitas jangka panjang itu ya, di luar yang saya sebutkan tadi ya. Seperti hutang bank itu juga ada, hutang bank yang dia itu jangka panjang juga ada ya. Terus juga hutang-hutang usaha lainnya juga banyak sebenarnya ya. Tapi saya ulangi lagi, yang kita bahas spesifik sekarang ini terkait dengan obligasi dan wesel bayar. Oke, langsung aja ya. Pertama kita bahas ke ya liabilitas jangka panjang dulu ya. Apa pengakuannya? Kalau di pengakuan ini kita akan membahas sedikit mengenai apa sih sebenarnya yang liabilitas yang seperti apa sih yang masuk kriteria liabilitas jangka panjang ya. Maksudnya dia diakui sebagai liabilitas jangka panjang itu kriterianya kayak mana ya. Sebenarnya ya, liabilitas yang masuk ke dalam liabilitas jangka panjang ini itu adalah kalau kita mengacu ke PSAK 1 ya, tentang penyajian laporan keuangan ya. Jadi liabilitas yang berada di luar kriteria liabilitas jangka pendek ya, yang sudah kita bahas kemarin jangka pendek ya, itu masuk ke liabilitas jangka panjang ya. Jadi sederhananya kalau dia sudah tidak masuk ke dalam kriteria liabilitas jangka pendek, ya kita akan masukkannya sebagai liabilitas jangka panjang. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya, liabilitas jangka panjang itu ya pertama waktu jatuh temponya jelas dia lebih dari 1 tahun ya. Dan lebih dari siklus normal kegiatan operasional perusahaan ya. Atau jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun dari tanggal pelaporan ya. Terus liabilitas itu ada hak ya, dia memberikan hak kepada debitur ya, atau pihak yang berhutang ya, itu ada hak untuk ya kesempatan ya, opportunity untuk memperpanjang masa waktu pembayaran lebih dari 1 tahun ya. Ya sederhananya ini udah di luar dari liabilitas jangka pendek ya. Kalau jangka pendek semuanya kurang dari 1 tahun ya, yang kita pelajari kemarin. Nah, jika memenuhi kriteria ini ya bisa kita klasifikasikan liabilitas itu sebagai liabilitas jangka panjang. Lalu bagaimana sih aspek pengukurannya ya, untuk mengukur liabilitas jangka panjang itu ya, saat diakui itu kayak mana ngitungnya? Ngitung yang diakuinya itu berapa nilainya ya. Sama seperti liabilitas jangka pendek ya, dia diukur berdasarkan nilai wajar. Nah, nilai wajarnya ini yang akan berbeda nantinya ya. Kalau liabilitas jangka pendek itu kan sederhananya ya, nilai wajarnya itu adalah nilai yang diperoleh oleh perusahaan saat dia meminjam ya.
Dan itu juga akan menjadi nilai yang akan dia selesaikan saat liabilitas itu jatuh tempo. Nah, tapi liabilitas jangka panjang ini dia cukup rumit anak-anak ya. Dia karena memiliki waktu yang pelunasan yang cukup panjang ya, dia lebih dari 1 tahun, sehingga nanti pengakuan di awal itu nilai wajarnya atau nilai kewajiban yang akan diselesaikan nanti di masa depannya ya, atau juga nilai yang kita dapatkan dari kita meminjam uang ya, itu perlu disesuaikan terhadap nilai waktu terhadap uang ya. Jadi misalnya ya, dalam 3 tahun ke depan kita akan melunaskan nilai 300 juta misalnya ya. 300 juta akan dilunasi 3 tahun mendatang. Nah, nilai 300 juta 3 tahun mendatang itu kita present value-kan ke nilai sekarang. Ya, berapa nilai sekarangnya, dan itu juga adalah nilai yang kita terima. Ya. Nilai yang kita terima dari berhutang itu ya. Misalnya kita hutang untuk jangka waktu 3 tahun, di mana 3 tahun akan di masa depan itu kita akan melunasinya dengan uang 300 juta. 300 juta itu kita catat sekarang ini ya. Dan nilai sekarang itu berapa gitu. Dan itu juga adalah nilai uang yang kita terima gitu. Ya. Rumitnya di situ kalau liabilitas jangka panjang ya. Jadi ada perlu penyesuaian di nilai wajarnya itu ya, terhadap penyesuaian terhadap nilai waktu terhadap uang ya. Itu yang bedanya ya. Nah, tadi salah satu yang saya sudah jelaskan di sebelumnya ya, bahwa materi fokus kita liabilitas jangka panjangnya di sini kita akan bahas obligasi sama wesel bayar ya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu nih, obligasi itu apa sih sebenarnya ya. Jadi obligasi itu kan merupakan ya surat utang lah sebenarnya ya. Surat utang ya yang isinya mencakup janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar kembali pokok hutang ya. Nah, serta di sini ada istilahnya kupon, ya. Kupon ini ya adalah imbalan ya. Imbalan karena si pembeli obligasi itu udah membeli obligasi yang kita terbitkan gitu. Ya, jadi dia dapat imbalan berupa yang namanya kupon. Ya. Dimana kupon itu akan dibayarkan ya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh obligasinya. Ya. Bisa aja setiap 6 bulan sekali kupon itu akan dibayarkan. Bisa aja dalam setiap 1 tahun sekali kupon itu akan diberikan ya. Jadi itu adalah obligasi ya. Nah, obligasi ini adalah ya saya ulang lagi sebuah surat utang ya. Surat utang yang diterbitkan oleh pihak penerbit obligasi. Nah, terus apakah bisa ya si penerbit itu narik lagi obligasinya? Bisa. Ya, dia beli lagi itu obligasi yang udah dijual, udah diterbitin ke pihak pemegang obligasi, itu bisa. Ya. Makanya obligasi itu anak-anak kalau kalian cek di IDX itu ada ya. Jadi sekuritas investasi salah satunya itu adalah surat utang obligasi. Karena obligasi ini di pasar tuh bisa diperjualbelikan. Ya. Dan naik sama kayak saham ya. Obligasi ini ya bisa naik turun harganya ya. Selain dia dapat pendapatan tetap ya berupa kupon ya, obligasi ini juga bisa diperjualbelikan. Bisa aja kita beli tuh ada sebuah perusahaan nerbitin obligasi ya. Tadinya obligasinya diterbitkannya kita belinya 100.000 ya. Terus kita akan dapat kupon setiap 6 bulan sekali itu 10.000 misalnya. Nah, tapi kita mutusin kayaknya obligasi ini mau gue jual aja deh ya, atau mau saya jual aja. Lihat di pasar saham, pasar obligasinya ya. Di IDX itu kan bursa efek tuh nggak hanya jual saham aja, tapi ada juga obligasi ya. Dilihat, oh ternyata obligasi yang saya pegang ini kalau di pasaran harganya bukan 100.000 lagi, ternyata udah naik jadi 120.000. Itu bisa dijual ya. Jadi nggak hanya saham aja yang diperjualbelikan ya, surat utang seperti obligasi ini juga bisa dijual ya. Nah, obligasi ini ya pada umumnya anak-anak itu kalau dilihat dari penerbitnya ya itu bisa dibagi 3 jenis sih ya. Obligasi pemerintah,
Nah, obligasi pemerintah ini salah satunya obligasi retail juga ya. Obligasi retail ini sebenarnya obligasi pemerintah. Cuman bedanya ya, kalau obligasi retail ini pemerintah nerbitin obligasinya melalui agensi ya. Contohnya kalau obligasi retail ini yang lagi booming ini adalah obligasi retail ORI ya. Obligasi retail Indonesia seri berapa itu ya, saya lupa. Tahun 2022 ini terbit juga nih, terbit lagi. Nah, kalian bisa belinya tuh melalui BRI, salah satu yang saya ingat ya, BRI tuh bisa tuh. Nah, BRI inilah yang jadi agennya si pemerintah untuk ngejualin atau obligasinya. Ya. Nah, kedua ini adalah obligasi korporasi. Nah, ya obligasi korporasi ini ya obligasinya perusahaan ya, corporate. Jadi perusahaan itu selain nerbitin saham, dia juga bisa nerbitin surat utang. Ya, siapa nih yang mau beli surat utang? Saya jual nih. Ya, namanya obligasi. Ya. Nah, obligasi ini yang biasanya diterbitin oleh perusahaan ini, nanti perusahaan itu dilabelin. Nah, obligasinya tuh ada ratingnya. Ratingnya AAAA. Nah, itu AAA plus plus plus. Nah, rating itu ada ya di Indonesia itu namanya PT Pevindo ya. Saya lupa panjangannya apa itu ya, tapi PT Pevindo itulah lembaga ya atau entitas ya, entitas yang dia itu memberikan rating ya, rating ke efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan. Salah satu efeknya ini adalah obligasi ini ya, obligasi ini yang di rating sama mereka. Ya sederhananya semakin bagus ratingnya ya, yang saya tahu obligasi ini paling bagus itu AAA, A 3 kali maksudnya, plusnya itu 3 kali ya, itu dia rating tertinggi ya. Rating ini adalah menjamin bahwa ya si penerbit obligasinya atau perusahaan yang menerbitkan obligasi itu terjamin dia bakal bayar kuponnya nggak ngaret gitu loh, sederhananya ya. Jadi rating ini berpengaruh ya tuh. Jadi inilah 3 jenisnya ya kalau dilihat dari penerbitnya ya. Oke, itu terkait dengan obligasi ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang jadi problem kita yang ingin kita pelajari ini tekanannya adalah terkait akuntansinya ya. Nah, di sini saya fokusnya adalah dari sisi yang menerbitkan obligasi ya. Jadi obligasi ini bukan dari sisi investor, tapi dari sisi penerbit. Karena yang kita pelajari ini terkait liabilitas ya. Kalau dari sisi penerbit, maka ini akan menjadi liabilitas bagi penerbit ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya penerbit itu, atau ya sederhananya ya yang di sini fokusnya korporasi dah ya atau perusahaan ya. Perusahaan itu saat menerbitkan obligasi itu bagaimana sih perlakuannya gitu ya. Pertama terkait pengakuan dan pengukuran di awal anak-anak ya. Tadi sudah diungkapkan sekilas ya bahwa penerbitan obligasi itu ya, nilai obligasi yang diakui sebagai hutang obligasi jika mengacu pada PSAK 71 adalah nilai wajarnya ya. Nah, di sini nilai wajar obligasi itu adalah nilai sekarang dari nilai pokok ditambah pembayaran kupon. Jadi ada rumusnya untuk menghitung nilai wajar obligasi ya. Nah, nilai wajar obligasi itu nilai sekarang ya. Dari beberapa referensi ya, nilai wajar obligasi ini ada yang bilangnya adalah harga jualnya ya. Jadi memang iya sih ya, harga jual obligasi yang diterbitkan itu lakunya berapa ya. Lakunya berapa dan menghitung harga jualnya itu ya pakai nilai sekarang itu. Nilai sekarang dari nilai pokok plus pembayaran kupon. Nah, sebenarnya ini ada rumusnya lagi ya. Nilai sekarangnya kayak mana ngitungnya ya, dari nilai pokok. Nah, untuk nilai sekarang dari nilai pokok itu kita menggunakan present value biasa ya. Nah, kalau nilai sekarang dari pembayaran kuponnya ini ya, ini kita menggunakan present value ordinary annuity ya. Nah, next. Nah, nanti anak-anak ya, setelah kita menghitung nilai sekarang ya. Setelah kita menghitung nilai sekarang ini, anak-anak ya, dan nilai sekarang dari nilai pokok dan pembayaran kupon itu nanti ketemulah nilai sekarangnya ya. Nah, di sini perlu saya tekankan lagi anak-anak ya. Jadi nilai sekarang yang diperoleh ya itu belum tentu sama dengan nilai nominal obligasi yang diterbitkan.
Misalnya sederhananya PT Monmon ya, dia menerbitkan obligasi ya dengan nilai nominalnya atau nilai asli obligasinya ya, nilai pokoknya atau nilai yang akan dilunasi oleh si Monmon tadi itu sebesar 300 juta misal ya. Tapi saat kita hitung nilai wajarnya ya dengan menggunakan nilai sekarang ya, itu ternyata bisa jadi anak-anak nilai nominalnya dengan harga nilai sekarangnya ya, dimana nama lainnya harga jualnya ya, harga penerbitannya itu bakal berbeda anak-anak ya. Bisa aja dia lebih kecil, bisa aja lebih besar dari 300 juta tadi ya, itu bisa saja terjadi. Makanya nanti muncul istilah obligasi diterbitkan secara diskon ya, atau obligasi diterbitkan secara premium. Nah, di sini dikatakan obligasi diterbitkan dengan diskon ya, apabila nilai sekarang obligasi yang akan diakui ya. Jadi setelah kita hitung tuh present value sama present value ordinary annuity dari pembayaran kuponnya, ternyata nilai sekarangnya itu lebih kecil ya dapatnya dari nilai nominalnya ya. Itu dia nanti diterbitkannya secara diskon. Atau cara menebak lainnya di obligasi diskon atau premium itu bisa dilihat dari tingkat bunga kuponnya kita bandingkan dengan tingkat bunga efektif yang ada di pasar. Nah, tadi kan saya bilang ya anak-anak bahwa obligasi ini kan diterbitkan nanti akan diperjualbelikan di bursa efek ya. Jadi di pasar ya, diperjualbelikan. Nah, di sini juga ada tingkat bunga pasarnya, nak. Jadi logika sederhananya kita dagang tuh obligasi ya di pasar tuh ya, nanti di situ ada bunga pasarnya yang terbentuk dari mekanisme pasar. Jadi ada dua di sini. Memang bunga kupon ini adalah bunga komitmen ya sebagai imbal hasil, dan itu akan diberikan ya, akan dikasih kepada pemegang obligasi atau pembeli obligasinya. Tapi di pasar itu ya, nah obligasi yang kita pegang ini itu ada harga pasarannya ya, terus ada tingkat bunga pasarnya. Nah, itu yang namanya tingkat bunga efektif ya. Nah, nanti kalau misalnya tingkat bunga kuponnya aja ya, itu ternyata lebih kecil dari tingkat bunga efektif, ini pasti nanti setelah kita hitung ya, hitung present value-nya, itu pasti akan dia nilainya lebih kecil ya. Makanya dia nanti akan diterbitkan secara diskon. Ya. Nah, sebaliknya anak-anak ya, jika di obligasinya diterbitkan dengan premium ya, itu kalau nilai sekarang obligasinya justru lebih gede daripada nilai nominalnya ya. Atau sederhananya menduganya kalau tingkat bunga kuponnya yang dijanjikan itu ternyata lebih besar dari tingkat bunga efektif obligasi tersebut yang berlaku di pasar ya, maka itu akan diterbitkan secara premium. Nah, ini terkait penerbitan diskon atau premium ya. Nah, di sini biar lebih mudah memahaminya ya, ada contoh ilustrasi anak-anak di sini ya. Pertama, obligasi penerbitan diskon dulu deh ya. Nah, berikut ini ada data obligasi ya diterbitkan oleh PT Monmon ya. Nah, di sini dia nerbitin nih Monmon ya, obligasi dia pengen jual nih anak-anak ya. Nah, nilai pokoknya obligasinya atau nilai nominal itu 100 juta ya. Ini adalah nilai komitmennya yang akan diselesaikan di masa depan nanti saat dilunasi ya, nilai pokoknya. Nah, ini adalah tingkat bunga kuponnya ya, jadi 10% setahun ya. Jadi dalam 1 tahun itu tingkat bunganya adalah 10% ya, setahun kuponnya ya. Jadi kuponnya akan bayarkan tuh 10% tingkat bunganya. Lalu tingkat bunga pasar atau efektifnya adalah 12% setahun ya. Ini adalah tingkat bunga yang ada di pasar ya, bursa efeknya ya. Jadi pasarannya tingkat bunganya untuk obligasi yang diterbitkan Monmon ini yang sejenis ya segitu ya, 12%. Nah, tanggal terbitnya atau penjualan 1 Maret 2022 ya. Jadi terjualnya 1 Maret ya. Jatuh temponya 3 tahun ya, 1 Maret juga. Nah, ini waktu pembayaran kuponnya. Jadi kupon itu memang tingkat bunganya setahun anak-anak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia dibayarnya itu setahun bisa 2 kali ya.
Jadi per 6 bulan ya. Jadi kita nanti ngitung kuponnya ya disesuaikan dengan 6 bulan itu ya, nggak 10% setahun ini full, nggak, tapi disesuaikan per 6 bulan nanti kuponnya ya. 1 Maret dan 1 September ya bayarnya. Ya pas setiap 6 bulan ya, dalam setahun. Nah, di sini kita akan coba ya, itu menghitung berapa sih nilai sekarangnya ya dari obligasi yang dijual si Monmon ini. Dimana nilai sekarang ini akan jadi nilai wajar dan nilai yang akan diakui di awal oleh PT Monmon. Ya. Nah, di sini kita rumusnya ya, present value dari bunga kuponnya ya kan tadi ditambah dengan nilai pokok atau nilai nominalnya. Ya. Nah, di sini bunga kuponnya itu adalah 5 juta. Lah kok bisa Pak 5 juta? Ya. 5 juta itu dari mana Pak? Ya. 5 juta itu berasal dari 10% setahun dikali 100 juta itu dibagi 6 dikali 6 per 12. Ya. Kenapa 6 per 12 Pak? Ya karena pembayaran kuponnya kan setiap 6 bulan sekali. Ya kan? Jadi setengah tahun sekali dia bakal bayar kupon. Ya. Nah, jadi saya ulangi ya. Ini 5 juta asalnya dari tadi ya. Nah, asalnya dari saya kan ya 100 juta ya. Ininya kan bunganya 10% ya. Nah, karena dia pembayarannya 6 bulan sekali, berarti ini adalah 6 per 10. 6 per 12 anak-anak. 0,5. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja ya. Ini 10% dikali 6 per 12 ini 0,5 ya. Dapatnya adalah 5 juta. Ya, ini. Jadi jelas ya. Oke, lanjut. Nah, dikali 4,91732. Nah, ini maksudnya apa, Pak? 4,91732 itu. Ini adalah present value factor, nah. Ya. Jadi kan kita sudah jelaskan di sini ya. Nilai sekarang dari nilai pembayaran kupon adalah present value ordinary annuity. Ya. Jadi 4,91732 ini adalah present value factornya. Ya. Ini dapatnya dari mana, Pak? Ini ada rumus manualnya anak-anak ya. Tapi rumus manualnya itu cukup rumit ya. Nah, tapi kayak mana, Pak? Adakah cara lain, Pak? Ada. Kalian tinggal buka aja tabel annuity duo. Ordinary annuity ya. Tabel present value of ordinary annuity. Kalian cari ya. Itu sesuai dengan jangka waktunya ya. Kalau misalnya ini kan 3 tahun ya anak-anak ya. 3 tahun ya. Ingat 3 tahun. Tapi pembayaran kuponnya itu setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun itu asumsinya 2 kali dia bayar. Berarti jangka waktunya sebenarnya adalah 6 kali. Karena 3 tahun dikali 2. Karena 2 kali dalam setahun pembayaran kuponnya. Berarti 6 ya. N-nya adalah 6. Nanti tinggal dicari dari jumlah ininya. Apa namanya? Persentase dari bunga kuponnya. Tapi, nah perlu saya jelaskan lagi ya, bunga kuponnya ini bukan pakai persentase bunga kupon yang ini ya, yang 10% ini, tapi pakainya tingkat bunga pasar ya. Nah, ini coba saya kasih contoh ya. Nah, ini ya. Ini adalah, maaf ya, miring ini ya. Ini adalah present value of ordinary annuity ya. Tadi kan saya N-nya ya, N-nya kan tadi 3 tahun ya, tapi dia dibayar 2 kali dalam setahun, jadi sama aja N-nya ini adalah 6 ya anak-anak ya. 6, terus kita lihat rate-nya. Nah, rate-nya tadi kan tingkat bunga pasarnya ya, ini bukan pakai yang ini ya, tapi yang pasar efektif ya. Bunga efektifnya ini adalah 12% setahun. Nah, karena dia dibayarnya itu 2 kali dalam setahun, berarti 12% ini dibagi 2.
ya. Jadi 6% ya. Makanya di sini ingat ya, karena dia dibayar 2 kali dalam setahun, ya berarti tingkat bunganya dibagi 2, jadi 6%. Ya kalau misalnya dia dibayarnya sekali dalam setahun, ya berarti full 12% ya. Kalau misalnya dia 3 kali dalam setahun, ya ini berarti dibagi 3 ya. Tuh. Ya berarti di sini kasusnya karena dia 2 kali dalam setahun, berarti 12% dibagi 2 ya. Ini kita lihat nih, ini tabel ya. Ini saya dapatnya dari buku ya, bukunya Spiceland Intermediate Accounting ya. Nah di internet juga ada ya tabel-tabel apa present value seperti ini, tinggal kalian cari saja, ada kok ya. Nah ini 6% ya, N-nya adalah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 4,91732. Nah inilah yang namanya present value ordinary annuity factor-nya ya. Jadi inilah pengalinya ya. Inilah asal muasalnya dapat 4,91732 itu ya. Nanti dikalikan ketemu present value untuk bunga kuponnya ya. Selama 6 kali pembayaran dengan tingkat bunganya adalah 12%, karena 2 kali pembayaran maka 12% dibagi 2 ya. Nah, untuk nilai pokoknya ini 100 juta ya. Ini kan nilai nominal sudah jelas ya. Ini dikali dengan 0,70496. Nah, ini dapat dari mana, Pak? Ya, ini sama ya, tapi dia ini menggunakan present value biasa, bukan present value of ordinary annuity ya. Dia menggunakan present value biasa. Nah, ini kan present value of ordinary annuity ya. Kita cari anak-anak. Ini future value-nya. Nah, ini present value biasa ya. Nah, present value biasa sama ya. N-nya adalah 6 ya. Nah, ini sama menggunakan tingkat bunga efektif pasar ya. Itu tadi 6% sama 0,70496 ini ya. Nah, ya. Jadi ini asalnya ya. Jadi penghitungan untuk tingkat bunga untuk nilai sekarang ini kita bukan menggunakan tingkat bunga kuponnya, tapi menggunakan bunga efektifnya yang ada di pasar, yaitu 12%. Nah, setelah kita hitung, dikalikan masing-masing, dijumlahkan. Nah, inilah hasil dari nilai sekarangnya atau present value-nya. Ya. Present value-nya ditemukan seperti ini. 95.082.600 ya. Nah, di sini akan kita cek anak-anak ya. Jelas sekali ya anak-anak di sini bahwa nilai nominalnya adalah 100 juta ya. Sedangkan nilai present value awalnya itu adalah 95 juta. Ya. Atau sekarang yang diakuinya 95 juta 82.000. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa obligasi ini akan diterbitkan secara diskon. Ya. Di mana diskonnya sebesar 4.917.324. Ini asal dari mana? Jelas dari nilai nominal dikurangi nilai sekarang. Nah, jadi sudah jelas nih, obligasi ini bakal dijual segini. Ya. Lalu seperti apa pencatatannya, Pak? Nah, ini pencatatannya. Kita akan tetap mengakui hutang obligasinya secara penuh 100 juta ya. Tetapi kasnya mengikuti dengan nilai sekarangnya atau harga yang dijual sekarang, yaitu 95.082.600. Nah, konsekuensinya di sini kita mengakui akun kontra untuk hutang obligasi. Ini namanya akun kontra. Nah, jadi nanti nilai bersih utang obligasinya itu net ya, untuk per 1 Maret saat diterbitkannya itu adalah ini sebenarnya 95.082.600. Karena akun diskonto ini adalah akun kontra dari utang obligasi. Ya. Jadi ini pengakuannya. Ya. Ini kalau dia penerbitannya secara diskon ya. Nah, lalu bagaimana kalau premium ya? Sebenarnya caranya sama ya anak-anak ya. Caranya sama seperti perhitungan yang diskon ya. Cuman bedanya nanti dia hasilnya dia akan premium. Ya. Sama ya ininya. Nah, di sini juga udah kelihatan ya. Ini diskon. Salah. Ini udah kelihatan ya.
kuponnya lebih tinggi daripada pasarnya, ini pasti akan dijual secara premium ya. Caranya sama anak-anak, menghitungnya sama ya. Nah, sehingga hasilnya nih, ini sama kayak tadi ngitung yang diskonto tadi sama. Cuman kalau ini setelah dihitung ya, itu nilainya 325.589.400 ya. Dia lebih besar ya. Lebih besar dari ininya. Apa namanya? Lebih besar dari nilai nominalnya anak-anak. Nah, lalu bagaimana Pak? Nah, pencatatannya Pak. Nah, pencatatannya, nah kalau tadi kita mengakui diskon, sekarang kita mengakui premium. Ini beda ya. Oh, ini salah ketik saya. Ini harusnya kasnya ini anak ya. 325 juta ini ya. Ya. Jadi bukan 328 ini. Ini juga salah nih. Harusnya bukan segini ininya ya. Harusnya nilainya adalah ini ya. Salah saya. 325 dikurangi 300 juta ini nih harusnya anak-anak. Ini ya, ini harusnya ini. Nah, nilai premiumnya adalah 25.590 ya. Jadi salah ketik saya ya. Jadi kita buat baru aja nih ya. Jadi jurnalnya ya untuk penerbitan awal itu adalah kas sama dengan 325 ya. Di sini adalah premium obligasi ya. Nah, ya, di sininya adalah hutang obligasi. Nah, kayaknya enak sebelah sini ya. Ini dikredit ya. Ini 300 juta. Ya, ininya premiumnya adalah 25 juta. Kebalik nih. Balik. Ya. Nah, ini. Jurnalnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ini jurnalnya ya. Nanti bisa ini lagi kok ya. Dibaca di modulnya ya, ada kok, ada sama. Nanti ini kayaknya juga salah di modulnya ya. Terus saya perbaiki dulu ini ya. Harusnya ini nilainya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini baru kita menghitung awal ya, dan mengakui obligasi dari penerbitan obligasinya ya. Nah, jadi setelah pengakuan di awal ya anak-anak ya. Jadi nilai obligasi itu ya, yaitu enggak nilainya seperti diakui di awal tadi ya. Misalnya yang tadi contohnya diskon nih ya. Di awal kan diakuinya 95.082.000 ya. Nilainya itu nggak akan segitu terus diakuinya. Nah, perusahaan ini perlu melakukan penyesuaian lagi anak-anak ya. Lah kapan Pak penyesuaiannya? Ya, penyesuaiannya itu saat terjadi pembayaran kupon ya. Terus juga saat akhir tahun, saat perusahaan mau tutup buku atau membuat laporan keuangan. Itu perlu disesuaikan sehingga nanti akan ketahuan saldo bersihnya dari obligasi itu berapa per tanggal yang kita sesuaikan ya. Terus juga kita perlu juga menyesuaikan akun diskonto tadi. Tadi kan ada akun diskonto kan ya anak-anak. Ini yang diskon ya. Nah, ini nilainya seiring berjalannya waktu sampai dia lunas ya anak-anak ya. Akun diskonto ini ya, itu nilainya akan semakin kecil dan hingga dia menjadi 0 anak-anak. Jadi nanti ya anak-anak ya, saat dia bayar ya nilai pokok ya, itunya udah 100%. Sama seperti nilai nominalnya. Itu saat dia bayar nanti. Nah, bayarnya kan 1 Maret 2025 ya. Itu dia sudah menjadi 100 juta. Dan diskontonya akunnya akan habis. Tuh ya. Untuk itu makanya untuk pengukuran dan pencatatan setelah pengakuan di awal ini kita perlu membuat tabel amortisasi atau schedule pembayaran kupon ya. Jadi dari sinilah kita akan melakukan pencatatan anak-anak ya.
Ya sebenarnya kalau nanti ya di Indo Kerja kalian nggak mungkin ngitung manual kayak gini ya. Pasti nanti sudah ada schedule-nya udah ditentukan, jadi dibuat secara otomatis. Di sini kita nanti tinggal mengakui aja dari setiap peristiwa yang ada di schedule itu ya. Misalnya ini ya. Nah, ini kan mengacu pada contoh sebelumnya ya yang penjualan dengan diskon ya. Dimana tadi 95.082.676 ya. Nah, ini 1 Maretnya saat dijual. Nah, 1 September kan ini jadwal untuk dia membayar kupon kan ke pemegang obligasi. Nah, bunga kuponnya kalau selama 6 bulan tadi jelas ya anak-anak itu adalah 5 juta ya kan. Tadi sudah kita hitung ya. Nah, terus tapi bunga efektifnya berapa nih? Nah, bunga efektifnya jadi pertanyaan nih anak-anak. Nah, 5.704.000 ini asalnya dari mana, Pak? Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan ya. Nah, ini akan saya kasih tahu ini asalnya dari mana ya, anak-anak. Nah, ini ya, ini versi Excel-nya ya, biar enak. Ini asalnya adalah ya. Nah, sama ya. Ini kan saldonya saat 1 Maret segini ya. Ini saldo awalnya ya, dari 1 Maret terus ke pembayaran pertama ya. 6 bulan berjalan ya. Ini segini ya, saldo ininya. Ya kan? Nah, ini dikali dengan 12%. 12% kan bunga efektifnya ya anak-anak, bunga pasar ya. Terus, nah, ingat dia kan ini 6 bulan ya. 1 Maret sampai 1 September atau pembayaran kupon pertama itu kan setiap 6 bulan sekali ya. Jadi di sini sama dengan 6/10 ya. Sama 6/10 lagi 6/12. Nah, ya. Nah, ini coba kita kalikan ya. Ketemulah 5.704. Ini adalah beban bunga efektifnya. Ya. Nah, terus amortisasi ini dapatnya dari mana, Pak? Ini maksudnya amortisasi apa sih, Pak? Nah, 704.000 ini ya. Yang ada di tabel ini ya. Nah, ini maksudnya adalah ya, ini adalah penyusutan dari akun diskonto ini, Nak. Ya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa akun diskonto ini akan semakin menyusut hingga hasilnya 0 ya. Dan ini kita akan hitung amortisasinya. Lah, amortisasinya ini dapat dari mana, Pak? Ini dapat dari mana, Pak? Itu dapatnya adalah ya, nih, dari bunga efektifnya dikurangi dari bunga kuponnya. Nah, ini. Ketemulah ini. Lalu udah ketahuan amortisasinya, berarti per 1 September ya, ini tingkat diskontonya adalah ya, ini dapat dari mana ya, ini sebelumnya dikurangi dengan amortisasinya. Nah, ketemulah 42.12364 ya. Jadi diskontonya per 1 September 2022 ini saldonya adalah 4212 ini. Sehingga nilai saldo bersihnya ini akan naik nih obligasinya 95.787.636. Dari mana? Dari nilai pokok dikurangi nilai diskonto ini. Nah, dan seterusnya anak-anak ya. Sampai seterusnya ya. Sampai dia nanti sampai lunas ya. Jadi inilah asal muasalnya perhitungan dari tabel amortisasi atau schedule dari pembayaran kupon itu ya. Nah, terus kalau yang premium gimana, Pak? Ya, premium tuh sama saja, menghitungnya sama. Cuman kalau premium ini kebalikannya, Nak. Ya. Intinya di akhir ya, nanti dia akan sesuai dengan nilai nominalnya ya. Obligasi itu ya. Kalau premium tadi nilainya tinggi, menurun menjadi sesuai nilai nominalnya. Kalau diskon tadi nilainya lebih rendah, naik terus sehingga sesuai dengan nilai nominalnya. Intinya sama ya.
Cara mencari amortisasinya juga sama ya. Nah, kalau premium ini jelas ya, bunga kuponnya jelas dia lebih tinggi dari bunga efektifnya ya. Karena premium ya, premium tuh dia berarti kupon, logika sederhananya kupon itu lebih mahal loh ya dibandingin dengan yang ada di pasar gitu ya. Makanya dia lebih tinggi ya. Jadi sama saja perhitungannya ya. Nah, jadi itulah bagaimana teknisnya kita dalam membuat tabel ya, tabel diskonto ya, membuat schedule ya. Di sini kita nanti pencatatannya kayak mana Pak penyesuaiannya? Ya kita tinggal mengikuti aja ini jadwal-jadwal ini ya. Misal kita balik nih. Nah, kita mau melakukan pencatatan penyesuaian dari ini ya, yang diskon ya. Sebenarnya sama saja ya nanti ya, teknisnya sama kok ya. Anggaplah ya 1 September ya anak-anak ya. 1 September nih kan dia bayar kupon ya, bayar kupon tunai di awal ke ini ya. Nah, di sini kuponnya jelas ya, itu ada 5 juta ya. Berarti secara tunai dia akan mengurangi uangnya ya, perusahaan itu kas sebesar 5 juta. Makanya kas dikredit ya. Nah, beban bunganya ya. Beban bunganya ya adalah 5.704 ini ya. Nah, beban bunga ini kan terdiri dari kupon sama penyusutan diskonto ya. Makanya di sini diskontonya dikredit ya 704.961 ya. Ini untuk pembayaran kupon ya. Lalu saat penyesuaian 31 Desember 2022 ya. Nah, ini kita lihat saja 31 Desember 2022 AJP penyesuaian. Kita balik lagi lihat anak-anak ya. Nah, kalau AJP ini kan penyesuaian ya. Karena September sampai Desember ini kan bukan waktunya bayar kupon ya. Tapi kita secara akrual harus mengakui ya beban yang sudah berjalan dari September sampai Desember ini berapa ya. Kayak tetap dicatat. Sehingga di sini kita akan mencatat hutang bunganya itu adalah 3.333.000. Ini ya. Yang akan kita lunasi nanti ya. Dengan diskonto obligasinya ya. Amortisasinya berapa keluarnya? 498.172 ya ini. Ya. Ini loh. Nah, bunga efektifnya berapa? Ya, bunga efektifnya 383.1505. Beban bunganya ini. Nah, ya. Jadi kita kalau sudah ada tabel amortisasi ini enak ya. Jadi kita tinggal melakukan pencatatan saja sampai ini lunas ya. Sampai selesai lunas ya, pencatatannya seperti ini ya. Tinggal mengikuti jadwal ini ya. Nah, terus ini 1 Maret nih, 1 Maret 2023 ya kan. Nah, ini pembayaran kupon yang kedua ya. Jadi di sini kita bayar kuponnya ya. Nah, tadi kan kita sempat tuh utang bunga ya. Utang bunganya sebelumnya kan ya di sini karena belum dibayar ya, yang dari September ke Desember 3.333 ini kita bayar lunas ya. Karena ini kas 5 juta. Nah, itu utang bunga ya. Utang bunganya lunas, beban bunganya ya kita ngikutin ini. Nah, 191.753. Lah kenapa yang ini gak diakui lagi Pak? Lah ini kan udah diakui di 31 Desember. Nah, yang diakuinya ya 1915 ini. Ya. Nah, ini ya. Kasnya 5 juta, diskonto obligasinya yang berkurang nih 249.086 ya. Ini yang diakuinya ya. Terus ya berlangsung sampai saat jatuh tempo lunas ya. Setelah lunas ya, nilainya ya sudah balik lagi anak-anak ya. Udah jadi 100 juta. Ya berarti tinggal dilunasi saja, utang obligasi di debit, bayar hutang pokoknya 100 juta ya. Jadi seperti itu ya penjurnalannya dan pengakuan setelah pengukuran di awal ya. Nah, ini yang premium ya. Premium juga sama ya anak-anak ya. Jadi teknisnya ya kita tinggal mengikuti ya pembayaran kuponnya ini ya.
Lah Pak, di situ kok nggak ada yang AJP ya Pak ya? Beda sama yang tadi ya, yang diskon ya. Ya ngapain saya buat AJP, karena ini kan dia pembayarannya setiap 1 Januari ada ya. Dia bayar setiap 1 Januari. Lah 1 Januari selisih ke apa? 31 Desember itu kan cuma selisih sehari. Nah, 31 Desember 2022, besoknya udah 1 Januari 2023. Jadi asumsinya ini sama nilainya ya. Tuh, ya. Nah, ini jurnalnya ya. Kurang lebih sama ya teknisnya anak-anak ya. 1 Juli ini pembayaran pertama ya. Membayar dengan uang kas ya, 12 juta ya, karena dia bunga kuponnya ini lebih besar ya dibandingkan tingkat bunga efektifnya. Terdiri dari beban bunga ya, beban bunga, ingat beban bunganya pakai yang efektif ya, 9.767, sama premium obligasinya di debit ya, karena kan saldo normalnya kredit kalau ini ya. Tuh ya. Bedanya di situ ya. Jadi di sini ya jelas dia beban kuponnya lebih tinggi dibandingkan beban bunga ininya ya, efektifnya. Sama teknisnya seperti yang di pencatatan diskon itu sama ya. Saat pelunasan ya. Nah, ini bisa nanti kalian lihat ya. Di modul juga ada ya. Di modul itu malah lebih ini anak-anak. Saya ada juga. Jadi pembayaran obligasinya kalau tidak pakai uang kas, ini kan pakai uang kas ya, pelunasannya pakai saham gimana, terus pelunasannya pakai aset tetap itu gimana, itu saya jelaskan ada di buku modul ya, modul yang saya buatkan ya, nanti tinggal dibaca. Karena tidak saya masukkan di sini karena terkait waktu juga ya, waktunya panjang sekali ya kalau saya jelaskan semua, tapi itu ada kok di modulnya ya. Nah, berikutnya adalah wesel jangka panjang anak-anak. Nah, sebenarnya ya wesel bayar jangka panjang ini itu mirip sih ya seperti kita wesel bayar yang jangka pendek ya. Hanya saja dia di sini waktunya itu cukup panjang untuk pelunasannya ya, atau jatuh temponya panjang ya. Jadi wesel bayar ini ya seperti yang kita ketahui atau nama lainnya adalah hutang wesel ya. Hutang wesel itu adalah perusahaan menerbitkan janji ya, janji untuk melakukan pembayaran ya di waktu tertentu dengan jumlah tertentu lagi ditentukan ya, yang dimana itu bisa timbul ya dari ya perdagangan ya, ataupun untuk tujuannya pembiayaan ya. Jadi ini bervariasi ya, tergantung perusahaannya lagi ya. Apa penyebabnya dia bisa menerbitkan wesel bayar ya, atau surat janji untuk melakukan pembayaran ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu ilustrasi ya anak-anak ya, wesel bayar jangka panjang, di mana wesel bayarnya ini ya, ini untuk mendapatkan pendanaan ya. Jadi mendapatkan pendanaan sebesar 100 juta ya anak-anak ya. Dimana pembayaran 100 juta ini perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan janji nominal pembayaran di masa depannya itu adalah 136 juta ya. Jadi dia dapat uang 100 juta tapi bayarnya nanti di masa depan janjinya adalah 136 juta. Dengan waktu jatuh tempo pelunasan 2 Februari 2025 ya. Jadi 3 tahun ya anak-anak ya. Nah, berdasarkan perjanjian wesel ini terlihat bahwa ya dia nggak memberikan tingkat bunga yang efektif secara implisit maupun eksplisit ya. Jadi sederhananya kita tidak tahu ini berapa ya tingkat bunganya ya. Karena kita ini dapat uangnya sekian ya, atau menerima uang di sekarang dari pendanaan ini 100 juta, tapi bayar di masa depannya itu lebih tinggi ya. Berarti sederhananya ini sebenarnya ada bunganya, tapi secara eksplisit tidak diberitahu ya berapa tingkat suku bunganya. Nah, di sini selisihnya ini jelas ya anak-anak ya. Jadi kita bayarnya tuh lebih tinggi, sebenarnya lebih tinggi sebesar 36 juta ya. Nah, lalu bagaimana Pak perlakuannya ya? Toh kita juga nggak tahu nih tingkat suku bunga eksplisitnya maupun implisitnya berapa.
Ya, kalau kita tidak mengetahui berapa tingkat suku bunganya, baik secara implisit maupun eksplisit, itu kita bisa menggunakan metode garis lurus ya, dari tingkat bunga yang diberikan ya, dimana nanti tingkat bunga ini kita akuinya sama ya, seperti obligasi itu sebagai diskon atau premium ya. Nah, di sini harusnya dia secara premium ya, salah tulis saya, karena dia lebih tinggi nanti pembayarannya ya anak-anak ya. Nah, nanti ya diskonto atau premiumnya ini sama ya seperti obligasi tadi ya, nilainya akan semakin turun ya. Penurunannya itu kita akui sebagai beban bunga nanti anak-anak ya, beban bunga atau penurunan diskonnya atau penurunan premiumnya ya. Nah, di sini 36 juta ya, karena ini 3 tahun berarti kalau secara garis lurus ya 36 juta dibagi 3 ya. Jadi makanya hasilnya adalah setiap tahun adalah 12 juta. Ya. Jadi sudah jelas ya. Ini ya diskon atau premium 36 juta. Jadi semakin tahun berjalan ya, itu nilainya akan semakin kecil hingga 0 ya. Sehingga nanti nilai nominal pembayarannya ya, obligasi weselnya nanti saat jatuh tempo nilainya bersihnya adalah hutangnya 136 juta ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini dikurang ini sama dengan ini ya. Nanti 36 juta dikurang 12 juta 24 juta ya. 24 juta dikurang 12 juta jadi 12 juta. 12 juta dikurang 12 juta lagi hasilnya jadi 0. Sehingga nanti nilai nominalnya itu akan sama ya, 136 juta. Nah, ini pencatatannya ya anak-anak ya. Jadi setiap 1 Januari ya, dia kan jelas bayar ini ya. Nah ini 1 Januari 2022 ini dia nerima uangnya ya. Kas, wesel bayar, dia mengakui hutang weselnya ya. 31 Desember di akhir tahun ya, dia mengakui beban bunga ya anak-anak ya, beban bunga. Nah di sini wesel bayarnya pun akan semakin meningkat ya dari pengakuan beban bunga ini ya, sama aja penurunan nilai diskon ya, dia akan semakin meningkat ya. Makanya di sini diskon yang di sini ya itu akan meningkatkan nilai saldo wesel bayarnya ya. Bukan dicatat sebagai hutang bunga di sini ya, tapi peningkatan nilai wesel bayar. Nah, lalu saat pelunasan ya, saat di akhir kan seperti saya bilang tadi ya, nilai saat di akhir pelunasan itu akan 136 juta sesuai dengan perjanjian yang diberikan ya. Makanya nanti saat pelunasan adalah wesel bayar terhadap kas ya. Oke. Baik, jadi mungkin ini ya, ini seperti itu yang dapat saya sampaikan ya anak-anak. Untuk lebih detailnya kalian silahkan baca kembali di modul yang saya share ya. Jadi selain itu saya harap juga kalian juga belajar dari latihan-latihan dari buku-buku ya. Jadi nggak hanya berdasarkan dari apa yang saya berikan saja ya, tapi dari buku referensi itu bisa kalian pelajari ya. Baik, demikian untuk materi kita pada pertemuan ini ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.